Nah, persepsi inilah yang salah ketika saya membaca bahwa kepala daerah tidak boleh pergi ke luar negeri tanpa izin Mendagri. Di bayangan saya pikir itu adalah di hari kerja. Ternyata mau hari kerja ataupun hari libur ya tetap nggak boleh. Maka dari itu ya saya mengakui bahwa saya salah dalam menafsirkan hari. Oke. Ya. Kang Luki, tapi kan sempat ada juga gitu ya, kita sempat melihat bagaimana Gubernur Deddy Mulyadi juga sempat mengupload ya di media sosial, sempat ada bentuk apa ini ancaman begitu ya, pemberhentian selama 3 bulan, kemudian juga mendapat respon yang luar biasa dari warga Anda gitu. Respon Anda seperti apa? Ya tentu ini adalah salah saya minta maaf karena seharusnya saya lebih jeli melihat hal itu. Ketika saya di Jepang, saya melihat media sosialnya Pak Gubernur, menulis bahwa lain kali, selamat liburan Pak Luki, lain kali kalau mau pergi izin dulu ya. Wah, saya langsung WA beliau kan, izin Pak Gubernur, saya tanggal 8 sudah masuk kerja kok. Nah, Pak Gubernur memberikan screenshot semacam peraturan bahwa kepala daerah nggak boleh pergi ke luar negeri tanpa izin Mendagri. Saya bilang, oh iya, tapi saya kan bukan hari kerja. Tapi dijelaskan, iya tetap nggak boleh. Wah, saya bilang, wah saya minta maaf, saya salah, saya tidak melihat itu. Mungkin dari Kang Luki ada yang ingin disampaikan kepada Kang Deddy Mulyadi, karena sebenarnya malam hari ini kami juga mencoba menghubungi Pak Gubernur gitu ya. Kang Luki mungkin? Saya sudah minta maaf kepada Pak Wamen, kepada kementerian, kepada masyarakat, terutama ini mungkin momennya tepat saya minta maaf karena sudah membuat kegaduhan. Ini murni kesalahan saya, dan kepada Pak Gubernur juga sudah. Tapi besok saya akan menemui Pak Gubernur untuk mungkin menjelaskan secara lebih teknis lagi. Berarti penegasan ini hanya berupa teguran, tidak ada sanksi pemberhentian kerja selama 3 bulan ya Kang Luki ya? Tidak ada ya Kang? Belum tentu, karena kan sedang diproses di Kemendagri, ini kan sudah diproses, karena kan saya diperiksa oleh inspektorat, nanti inspektorat itu akan merumuskan, akan menyimpulkan, dan akan merekomendasikan mungkin kepada Pak Menteri nanti akan menentukan misalnya ada sanksi atau tidak gitu. Tapi saya secara analogi begini, saya memecahkan gelas, betul gelas itu sudah pecah oleh tangan saya. Tapi kalau ditanya kenapa mecahin gelas, karena saya tidak sengaja, saya tidak punya maksud untuk mecahin gelas. Tapi gelas itu sudah pecah, maka saya harus bertanggung jawab. YouTube-nya Kang Deddy kan, agak mirip-mirip Baim Wong gitu, ada nangis-nangisnya, ada apa kan? Itu hiburan buat kita. Tapi tentu saja bagi kita masyarakat, seorang gubernur fungsinya jangan sampai sama dengan Baim Wong dong. Dia harus lebih, karena itu kita memilih dia sebagai gubernur. Misal dalam kasus pembongkaran tempat hiburan di Puncak, katanya ini adalah penyebab banjir. Kalau itu memang dasarnya, saya yakin penyebab banjir bukan cuma satu gedung, bukan cuma satu bangunan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah penataan kawasan Puncak. Jadi mungkin yang dibongkar nanti 100, 200 film, 400, 500, bongkar semua. Kalau itu nggak dilakukan, ini pencitraan. Cuma satu, gegayaan di YouTube, orang-orang tepuk tangan, kita menangis-nangis, sama seperti kita nonton Baim Wong, setelah itu selesai. Yang kedua misalnya kebijakan soal penghapusan pajak bagi kendaraan bermotor yang nunggak. Ramai juga tuh kemarin. Ya kan ramai kan, kalau Anda nunggak 3 tahun, bayar sekarang, pajak Anda dihapus. Bagi masyarakat yang memang tidak mau bayar pajak, seneng. Iya kan? Hore, gubernur hebat, pajak dihapuskan. Apakah dengan insentif kemarin pajak yang dihapuskan, besok dia akan bayar pajak? Tahun depan bayar pajak? Belum tentu, karena barangkali mudah-mudahan gubernurnya tetap Deddy Mulyadi sehingga besok ada dihapuskan lagi, tidak bayar pajak lagi, dan tetap bergayanya sama. Karena itu menurut saya harus dipikirkan hal yang lebih lebih jangka panjang lah. Jangan sampai gebrakan-gebrakan ini justru merugikan masyarakat Jawa Barat. Jadi bukan dengan gaya pencitraan ditepuk tangani oleh orang yang malas bayar pajak, kemudian berakibat kepada anak-anak sekolah di Jawa Barat, misalnya gedung-gedung sekolah yang uang itu bisa digunakan untuk itu, malah nggak bisa. Sejauh itu ya Bang dampaknya? Ya kan, kalau kekurangan pendapatan 30 triliun sebagai potensi pendapatan pajak, berarti ada program yang nggak bisa jalan dong. Saya sih percaya ya, ini persoalan, saya kebetulan warga Jawa Barat nih Bung Eko. Sama. Oh sama ya. Saya milih Kang Deddy kemarin.
Pasti bukan. Saya rahasia. Domisili mana ini, Mas Saya Adi? Bogor. Oke. Saya Bogor. Jadi curhat semua nih kan. Jadi Enggak, tapi saya mau bilang begini. Saya melihat Kang Deddy ini adalah orang yang udah punya asam garam yang begitu lama berkecimpung sebagai seorang pejabat publik. Dia sebelum jadi bupati, dia wakil bupati dulu. Wakil bupati 2 kali. 15 tahun jadi anggota DPR, sekarang menjadi gubernur. Jadi ketika dia maju, dan saya bersyukur juga waktu itu Kang Emil kan milih ke Jakarta kan. Jadi dia bisa maju di Jawa Barat dan jadinya menang. Menangnya dengan angka yang luar biasa kan. 66%. 66%. Nah, saya merasa itu adalah cerminan dari betapa masyarakat percaya pada Kang Deddy. Tapi saya merasa bahwa Kang Deddy adalah sebetulnya memang tipe, ini soal cara pandang nih ya, Bung Eko, tipe pemimpin yang diperlukan di Indonesia saat ini. Saya membayangkan orang-orang semacam Kang Deddy, kalau saja orang daerah lain itu bisa punya pemimpin seperti Kang Deddy, itu akan membantu sekali banyak hal di Indonesia ini. Buat anak-anak muda, mudah-mudahan juga bisa paham nih. Ya, gini maksud saya. Salah satu persoalan di Indonesia ini kan adalah betapa orang-orang Indonesia ini senang sekali tidak mentaati aturan. Aturannya udah ada, nggak dijalankan. Terus tenang-tenang aja. Anda nggak boleh bangun rumah di atas tanah yang bukan milik Anda. Tapi ada bangunannya di sana. Nah masalahnya ada banyak sekali orang yang bangun rumah, bangunan di atas tanah yang tidak sah. Termasuk yang di tempat Bekasi. wisata itu. Ya. Oh, di puncak. Itu sudah diingatkan sebulan sebelumnya kalau nggak salah. Sebulan sebelum Kang Deddy turun tangan. Sudah dibilang, kalian itu nggak boleh bangun seperti itu. Tapi kalau Kang Deddy kesel kali dia ya. Udah disuruh berhenti bangun, tetap dibangun dan tetap dibuka dan pengunjungnya berlimpah. Maka dia merasa harus datang untuk mengatakan, ya udah bubarin aja lah ini. Ya, itu memang bukan gaya Indonesia. Ya di Indonesia di dalam budaya kita kan sama-sama orang FISIP nih. Itu ada yang namanya high context culture sama low context culture. Kalau high context culture tuh maaf Mas ini tolong ini muter-muter jalannya ujungnya adalah pinjem duit gitu. Misalnya. Kalau saya low context, saya datang, "Bang, saya lagi susah nih. Bantulah," gitu ya. Kang Deddy itu levelnya kayak gitu. Tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi. Apakah itu pencitraan atau bukan itu soal lain ya. Lihat contoh-contoh videonya Kang Deddy di TikTok. Pernah nonton nggak? Kan marah-marahnya tuh misalnya yang saya sangat suka dia datang sama orang yang jualan minuman keras dan obat. Ya, pernah lihat itu kan? Sambil dipraktekin dong Mas Adi. Ini apa dia bilang. Oh, Ini obat. Buat apa? Nggak tahu. Dia bilang dia disuruh aja dia jual. Sekarang gini deh, ini dilarang. Dan kalau kamu tuh, dia bilang sama si penjualnya, itu masih tetap kepengen jual obat ini boleh, tapi lu minum dulu. Sekarang minum nih yang saya pegang. Tentu saja si penjualnya nggak mau. Karena dia tahu persis bahwa bahaya dari obat itu adalah dia bisa kehilangan nyawanya kan. Jadi nggak diminum sama si guru lagi, oleh si pedagang itu. Terus dia bentak, makanya nggak boleh. Ya. Nah ini banyak sekali, Anda anak-anak muda tahulah betapa sering orang jual minuman keras yang oplosan itu bisa dengan mudah kan Anda peroleh di pinggir-pinggir jalan gitu. Mungkin ini anak-anak baik nih ya, nggak pernah lah oplosan kan ya. Tapi kita tahu persis itu ada. Nah Deddy adalah tipe orang yang bilang ini nggak boleh, bongkar semua. Oke. Dia datang ke sebuah rumah yang kelihatan rumah itu sudah dibangun dengan sangat baik, di situ ada usaha dan segala macam. Dia bilang ini di tanah siapa? Bukan tanah mereka. Bongkar aja ya. Terkesan jahat sih. Ya bayangkan si keluarga itu harus kehilangan rumahnya. Tapi dia lakukan itu. Nah, saya mau bilang orang seperti ini kita butuhkan saat ini saudara-saudara. Itulah Deddy Mulyadi. Aturannya bilang bahwa di sini bukan untuk membangun bangunan wisata. Kamu bangunan wisata. Kamu bikin rumah, saya udah bilang, bukan saya yang bilang bahkan, pejabat saya sebelum ini udah bilang bahwa jangan study tour.
dia tetap bikin. Dan ternyata untuk keuntungan si guru-guru juga misalnya berangkat. gitu. Dia bilang bahwa saya skors dia bilang untuk sementara ya. Untuk sementara saya skors. Itu pemimpin yang kita butuhkan menurut saya. Ya. Nah, menurut pendapat saya yang mungkin mengamati gerakannya Kang Deddy, ikut-ikutan manggil Kang dia, walaupun bukan dari Jawa Barat, jadi nggak milih Kang Deddy waktu itu ya. Tapi serpak terjangnya dari Kang Deddy lewat media-media sosial yang selama ini ada channelnya sendiri. Di situ kita ngelihat, kalau menurut pendapat saya, Kang Deddy tidak melakukan yang namanya disebut pencitraan. Yang dia lakukan adalah political branding lewat political impression management. Yang diperlukan adalah sebenarnya monitoring, evaluasi. Karena kalau kita membiarkan suatu perlakuan atau satu tindakan dari pejabat publik yang tidak ada evaluasinya, apakah kita mau berlaku terjadi kejadian yang berulang kali, yang buruk terus? Pemimpin yang kayak gini nih yang harus mimpin Indonesia. Jadi kekhawatiran Anda tadi ya, kan Anda bilang, setuju saya, Anda kan baru berusia 20 something lah ya. Anda aja udah muak kan ngelihat pemimpin yang citra tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Percaya nih, saya ini 64 tahun ini ya. Saya udah jauh lebih muak dari Anda. Begitu banyak memang pemimpin semacam itu. Nah, karena itulah begitu muncul nih orang kayak Kang Deddy Mulyadi. Saya bilang, nah ini nih, Anda kalau menjadi pemimpin tiru Kang Deddy ya. Gitu. Jadi singkatnya, kalau menurut pendapat saya, political brandingnya dari Kang Deddy itu saya harus akui, itu saya apresiasi benar ya. Karena dilihat dari track recordnya, ya, track recordnya bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, ya, bukan hanya sekedar tentang studi banding atau study tour ya, bukan studi banding. Dia juga Kang Deddy juga mengatakan nggak perlu tuh studi banding itu, katanya nggak perlu, katanya studi banding yang membuat biaya banyak ya. Terus tidak perlulah misalnya yang tadi disampaikan kalau misalnya ada kuli-kuli yang mengangkut dagangan, ngangkut barang di pasar itu gajinya tidak sesuai dengan UMR gitu. Jadi interaksi dengan masyarakat itulah yang political impression management dari Kang Deddy membuat political brandingnya benar. Dia political brandingnya sangat utuh gitu ya, bukan sekedar pencitraan. Saya tidak melihat bahwa Kang Deddy itu melakukan pencitraan, tapi dia melakukan political impression management yang harus kita apresiasi. Bu Evi, kami ingin tahu Bu, tolak ukurnya apakah ini memang orisinil Kang Deddy atau ada unsur sedikit dipoles dibuat-buat? Kalau lihat dari track record walaupun ketemunya lewat media, lewat channelnya, bukan channelnya dia pribadi sendiri, tapi dia utuh dari dirinya sendiri. Orisinal benar-benar, itu terlihat dari message-nya, terlihat dari gerak tubuhnya. Itu benar-benar message-nya dia. Kalau misalnya kita katakan kalau itu bukan dari diri dia sendiri, mungkin nanti high contact atau low contact-nya itu berubah pada suatu saat. Mbak, boleh nggak disimpulkan seperti ada political narsistik dalam konteks ini? Oh, saya tidak melihat political narsistik, tapi kan dia ada political branding. Dia selalu di medsos kan, beda dengan pejabat lain. Setiap kali ada kegiatannya itu. Kenapa harus itu perlu media sosial itu? Perlu karena sekarang zaman teknologi, berkomunikasi dengan masyarakat lewat medsosnya. Cuman emang kita harus ngakuin, katanya netizen kita juli.